Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mudi Julianti dari kelas K1 Teknik Informatika. Saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit mengenai sholat. Secara bahasa, sholat bermakna doa, sedangkan secara istilah, sholat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan rukun dan persyaratan tertentu. Menurut hakikatnya, sholat ialah menghadapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah dan bisa membangkitkan kesadaran yang dalam pada setiap jiwa terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengerjakan sholat, harus selalu berusaha menjaga khusyuannya. Secara istilah syarah, khusyuk ialah kewajiban keadaan jiwa yang tenang dan tawadu. Kemudian khusyuk di hati sangat berpengaruh dan akan tampak pada anggota tubuh lainnya. Menurut Asy-Syafi'i, khusyuk berarti menyengaja, ikhlas, tunduk lahir batin dan menyempurnakan keindahan bentuk ataupun sikap lahirnya atau badan, serta memenuhinya dengan kehadiran hati, kesadaran dan pemahaman segala ucapan maupun sikap lahiriah tersebut. Hukum meninggalkan sholat menurut jumhur ulama adalah termasuk dosa besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Apabila orang itu mengingkari wajibnya sholat, maka ia telah kafir. Misalnya meyakini bahwa sholat itu hukumnya sunnah atau mubah, sholat boleh atau tidak sholat juga boleh. Adapun ayat tentang sholat terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Adapun rukun-rukun sholat, ada 13 rukun sholat, yaitu yang pertama ada niat, yang kedua ada takbiratul ihram, yang ketiga ada berdiri tegak lurus, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku dengan tukmaninah. Tukmaninah itu artinya tenang cara lahir dan batinnya. Yang keenam ada iktidal atau bangun dari ruku. Yang ketujuh ada sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan ada lungguh dengan tumakninah. Lungguh itu artinya duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan ada duduk tahiyat akhir. Yang kesepuluh membaca tasyahud. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi SAW pada tasyahud akhir. Yang ke-12 salam pertama. Yang ke-13 tertib, artinya melakukan sesuatu yang dimulai dari Allah dan Rasulnya. Apabila ketinggalan salah satu rukunnya dengan sengaja, maka sholatnya batal. Adapun syarat-syarat wajib sholat, yang pertama ada sampai dakwah Islam kepadanya, yang kedua ada pendengaran, yang ketiga Islam, yang keempat berakal atau sadar, yang kelima balik jika perempuan sudah menstruasi, jika laki-laki sudah mimpi basah. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan ada 3 hal yang menandai bahwa seseorang anak telah menginjak akhir balik, yang artinya ketika tanda balik tersebut adalah sempurnanya umur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma setelah berumur 9 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, dan menstruasi atau haid setelah berumur 9 tahun bagi anak perempuan, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Adapun syarat sahnya sholat, badan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih dari najis. Menutup aurat, sudah masuk waktunya sholat, dan menghadap kiblat. Hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama ada berhadas atau segala sesuatu kotoran yang keluar dari tubuh, contohnya buang air kecil, buang air besar, buang angin. Yang kedua ada terkena najis yang jelas. Yang ketiga menyengaja berkata atau ngomong atau bicara selain bacaan sholat. Yang keempat ada menyengaja atau dengan sengaja meninggalkan suatu syarat atau rukun sholat. Yang kelima menyengaja bergerak 3 kali berturut-turut selain gerakan sholat, contohnya garuk-garuk. Yang keenam ada tertawa terbahak-bahak. Yang ketujuh mendahului imam jika ia makmum atau dalam sholat berjamaah. Yang ke-8 ada murtad. Ada juga sunah-sunah sholat. Yang pertama sebelum sholat azan dan iqomat, siwak atau sikat gigi, mengangkat kedua tangan sebatas telinga, menyatukan pergelangan tangan kanan dan tangan kiri atau sedekap,
membaca doa iftitah, membaca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca amin setelah Al-Fatihah, membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca tasbih di saat ruku dan sujud, membaca doa di saat duduk di antara dua sujud, membaca tahiyat dan sholawat pada rakaat kedua, membaca doa kunut, duduk iftirosi dalam semua duduk sholat, duduk tawaruk atau bersimpuh saat tahiyat akhir, doa sebelum salam, salam kedua setelah selesai salam pertama, dan doa setelah salam kedua. Adapun juga manfaat dan makna-makna sholat. Yang pertama, untuk kebersihan, karena orang yang hendak sholat harus bersih hatinya dari berbagai macam kotoran, marah, sombong, dengki, dendam, dan lainnya. Harus bersih perutnya dari berbagai macam kotoran, minuman dan makanan yang haram, makanan riba, dan memakan harta anak yatim. Yang kedua, ada kesopanan. Karena orang yang hendak melaksanakan sholat harus menutup aurat dengan kain yang bersih dan tebal, dan harus mematuhi syarat dan rukunnya. Yang ketiga, untuk kesehatan. Karena orang yang hendak melaksanakan sholat harus berwudu, harus menyiapkan dan menuju tempat sholat, terus harus melakukan sesuai rukunnya, yaitu berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Ada juga kesabaran. Yang keempat, kesabaran dan ketenangan. Karena orang yang hendak atau sedang melaksanakan sholat tidak boleh tergesa-gesa dalam melaksanakan rukun-rukunnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Harus tertib dan tumaknina atau tenang sehingga sampai kepada khusyuk. Yang terakhir, ada percaya diri. Karena orang yang sholat harus merasa berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus selalu merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila manusia sudah berdekatan dengan Yang Maha Segalanya, tentu akan merasa aman dan percaya diri. Sholat merupakan tiang agama yang sangat penting bagi seorang muslim. Sholatlah yang membedakan antara orang muslim dan orang kafir. Sungguh yang memisahkan antara seorang muslim dan kesyirikannya dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Karena sholat itu sejatinya akan mencegah perbuatan kita dari keji dan mungkar, serta mampu mengendalikan nafsu amarah yang ada dalam diri seseorang itu sendiri. Sekian pemaparan saya tentang sholat, kurang lebih salah atau benarnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.